Halo warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Rabu 25 Maret 2026. Bersama saya Robi Cahyadi, jangan kemana-mana karena akan kami hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan kerja dari mana saja atau work from anywhere maksimal 50% pegawai usai libur Lebaran 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, ASN yang bekerja dari luar kantor tetap diwajibkan melakukan presensi secara daring 2 kali sehari. Langkah ini diambil untuk mengelola mobilitas pasca mudik tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Sebanyak 83 meter kubik sampah berhasil diangkut dari Pulau Untung Jawa selama masa libur Idul Fitri. Lonjakan volume sampah ini dipicu tingginya kunjungan wisatawan yang mencapai 4.000 orang per hari. Warga dan wisatawan dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungan tetap bersih, nyaman, dan lestari. Saat ini, pasukan oranye tetap bersiaga di area pesisir. 61 penumpang KM Sumber Makmur berhasil diselamatkan usai kapal mengalami gangguan mesin di perairan Pulau Lancang. Petugas Gulkarmat bergerak cepat dengan mengerahkan 1 unit Satria Biru dan Rescue Boat ke lokasi kejadian. Meski terjadi kepanikan akibat ombak besar, seluruh penumpang dinyatakan selamat dan telah dievakuasi untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Jakarta masih menjadi magnet ekonomi bagi warga dari berbagai provinsi di Indonesia untuk mencari peruntungan baru. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan tidak akan menggelar razia atau operasi justisi bagi pendatang baru untuk mengadu nasib di Jakarta. Namun perlu diingat, kalau ke Jakarta, siapkan bekal kemampuan dan bawa dokumen administrasi yang lengkap ya. Selamat datang di Jakarta. Fenomena peningkatan jumlah pendatang usai Lebaran merupakan hal yang berulang dan selalu terjadi setiap tahunnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya menduga kuat pasti ada lonjakan warga luar daerah untuk mencari kerja di Jakarta. Pramono menyatakan Jakarta terbuka bagi siapapun yang ingin mengadu nasib selama mematuhi aturan yang berlaku, termasuk lapor diri ke pengurus RT atau RW setempat. Tetapi sekali lagi Jakarta tidak akan melakukan operasi justisia. Jadi Jakarta terbuka bagi siapa saja. Tetapi kami meminta bagi siapapun yang datang ke Jakarta, mari membuka ruang untuk bekerja keras di Jakarta, kami akan dengan senang hati. Seperti yang diatur oleh pemerintah pusat dan Sekda yang nanti akan mengatur. Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja itu harus dengan kapasitas, kapabilitas, apa yang menjadi kebutuhan. Dan Jakarta sekarang ini dalam hal yang seperti itu pasti akan kami memberikan ruang untuk ditertibkan. Hal ini sangat penting guna mendukung tertib administrasi kependudukan serta memastikan akses layanan publik dan perlindungan bagi warga pendatang selama mereka berada di ibu kota. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Jakarta, tahukah Anda volume sampah di Jakarta saat ini sudah mencapai 7.500 hingga 8.000 ton per harinya. Ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingat kapasitas TPST Bantar Gebang yang semakin menurun. Siap-siap ya, Pemprov DKI Jakarta bakal mengeluarkan aturan untuk memilah sampah rumah tangga dan sanksi tegas bagi yang melanggarnya.
Untuk mengatasi permasalahan sampah di ibu kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki beberapa solusi, salah satunya membuat aturan untuk pemilahan sampah mulai dari rumah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, payung hukum berupa Pergub maupun Perda sedang dalam proses penyusunan. Aturan ini akan menjadi dasar sosialisasi sekaligus penerapan sanksi yang mengikat bagi warga. Bagi warga Jakarta nantinya mau tidak mau, suka tidak suka harus mulai terbiasa dengan memilah sampah. Karena memang pertama keterbatasan Bantar Gebang, tidak mungkin kemudian semua sampah itu dikelola seperti kemarin. Karena kita segera sosialisasikan dan nanti akan ada Pergub atau Perda yang mengatur itu supaya ada yang mengikat. Dalam aturan baru tersebut, masyarakat wajib memilah sampah ke dalam 4 kategori, yakni sampah mudah terurai atau organik, sampah daur ulang seperti plastik dan logam, sampah B3, serta sampah residu. Tak hanya di hulu, Pemprov DKI Jakarta bersama Danantara juga akan mempercepat pembangunan 3 unit pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Salah satunya akan ditempatkan di kawasan Bantar Gebang guna mempercepat pemusnahan sampah secara modern. Dengan kebijakan ini, warga diharapkan mulai mengubah gaya hidup demi menjaga keberlangsungan lingkungan ibu kota. Tim Berita Jakarta melaporkan. Info Jakarta hari ini spesial banget karena akan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Bapak Budi Awaludin, langsung dari studio. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, makanan enak saat liburan memang menggoda. Tapi setelahnya, tubuh perlu diajak kembali seimbang dan siap untuk beraktivitas kembali. Gimana caranya supaya badan tetap sehat dan bugar? Berikut tips dari Dinas Kesehatan yang kami persiapkan untuk Anda. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Heru Bicayadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sampai jumpa.